Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, analisis teks berita. Anggota yang pertama ada Angela Christie, yang kedua ada Eudia Shevela Lumempo, yang ketiga ada Keisha Talita Herfiani, yang keempat ada Naziro Azalia, dan yang kelima ada Safa Fariha Suraya. Judul Berita 1. Pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef ungkap misteri 724 di hari pembunuhan. Berita 2. Polisi pelaku pembanting mahasiswa Tangerang tetap diproses. Pegiat HAM, kasus ini bukan peristiwa tunggal. Analisis struktur. Berita 1. Pengenalan isu. Pembunuhan ibu dan anak di Subang terbaru hari ini soal Yosef yang kembali diperiksa oleh penyidik kepolisian gabungan dari Polres Subang, Polda Jabar, dan Bareskrim Polri. Pemeriksaan pada Rabu malam itu tidak hanya pada Yosef saja, tetapi juga kepada istri muda Mimin, Yoris, dan Danu. Pemeriksaan dilakukan serempak di Mapolres Subang, semuanya sebagai saksi atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef diperiksa hingga malam hari. Ada fakta baru soal pukul 07.24 WIB, yakni adanya panggilan dari handphone Yosef pada 18 Agustus 2021. Pukul 07.24 WIB ke nomor handphone Amalia Mustika Ratu. Itu salah satu materi yang dinyatakan penyidik kepada klien kami, Yosef. Jadi soal sambungan telepon dari nomor Yosef ke nomor Amalia, ujar Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, kepada dexjabar.com, Jumat 1 Oktober 2021. Sambungan telepon tersebut ditanyakan penyidik berdasarkan data atau jejak dari HP Yosef yang disita penyidik. Dari HP tersebut terungkap ada sambungan telepon pada 07.24 WIB dari Yosef ke nomor handphone Amalia, Amel Subang. Rohman Hidayat pun menceritakan bahwa kliennya Yosef menelpon Amalia pasca dirinya melihat rumah sudah berantakan, kemudian melihat ada ceceran darah. Kemudian dia langsung keluar lagi dan berniat untuk melapor ke polisi. Dia sempat mampir ke rumah Danu untuk meminta melihat rumahnya yang sudah berantakan dengan menyebut istrinya dan anaknya Amel diculik. Jadi klien saya waktu itu masih beranggapan bahwa korban diculik, ujarnya. Saat itu memang tidak tahu ada jasad istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, bertumpuk di bagasi mobil Alphard. Ketahuan itu setelah Yosef datang bersama polisi ke rumahnya dan saat itu sudah ramai warga berkerumun di rumahnya. Argumentasi. Ketahuan itu setelah Yosef datang bersama polisi ke rumahnya dan saat itu sudah ramai warga berkerumun di rumahnya. Jadi jam 07.24 itu menurut Rohman, di mana saat itu Yosef sedang panik dan akan ke kantor polisi. Di perjalanan menelpon ke HP Amalia namun sudah tidak aktif. Memang itu yang dinyatakan kepada klien kami soal adanya rekam jejak di HP, ujarnya. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, menceritakan Yosef kembali jadi saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Rabu malam, Dex Jabar. Selain ke Amalia, Yosef juga menelpon ke Yoris pada jam 07.30 untuk mengabarkan soal keadaan rumahnya dan sama Yosef menyebutnya Amalia telah diculik. Simpulan, seperti diketahui kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang jadi korban Tuti berumur 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu berumur 23 tahun. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Awal ditemukan oleh Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Saat itu
Pada Rabu 18 Agustus 2021, Yosef baru saja datang ke rumahnya sehabis menginap di rumah istri muda. Namun saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tidak ditemukan. Kemudian Yosef bergegas menuju kantor polisi dan tidak lama lagi kembali ke rumahnya. Bersama polisi, akhirnya mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard dengan keadaan bertumpuk di bagasi mobil. Berita 2. Pengenalan isu. Yang bersangkutan, pelaku pembantingan sudah minta maaf, padahal, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon Kamis 14 Oktober. Setelah dinyatakan sehat, maka yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi. Namun menurut lembaga Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kasus pembantingan mahasiswa itu bukanlah peristiwa tunggal. Kontras mencatat 814 kasus tindak kekerasan yang diduga melibatkan anggota polisi sepanjang 2020 hingga September 2021. Lembaga ini juga menilai ada eskalasi pembiaran yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi rentetan aksi tindak kekerasan. Bagaimanapun, Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad menegaskan bahwa Polri menindak tegas anggota yang bersalah tanpa melihat pangkat. 3 kasus yang dilontarkan saat ini sedang didalami. Jadi tidak bisa disandingkan dengan puluhan ribuan kasus yang ditangani dengan serius, katanya. Argumentasi, tidak cukup minta maaf. Kombes Pol Ahmad menekankan bahwa permohonan maaf kepada mahasiswa yang dibanting oleh anggota polisi tidaklah cukup dan kasusnya akan diteruskan sesuai proses hukum yang berlaku. Ditanya apakah itu berarti yang bersangkutan akan diproses secara hukum, ia menjawab bahwa hal itu tengah didalami. Brigadir NP saat pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, kata Kombes Pol Ahmad. Apapun itu, dia salah. Tentu sekarang ini sedang didalami oleh Propam Polda. Kita tunggu hasilnya. Lanjutnya. Video pembantingan mahasiswa semester 9 UIN Banten bernama Faris Amarullah oleh seorang anggota polisi berinisial NP viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di area kantor Bupati pada momen HUT ke-389 Kabupaten Tangerang. Namun menurut Kontras, kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, proses damai, maupun penyelesaian melalui mekanisme etik internal Polri. Kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota polisi harus diproses secara hukum. Jika tidak diselesaikan di ranah hukum, di tubuh kepolisian merasa terlegitimasi tindakan kekerasannya, sehingga menjadi biasa dan tumbuh menjadi suatu budaya, kata Rifanle Anandar, wakil koordinator Kontras. Menurutnya, kasus pembantingan mahasiswa itu adalah wujud dari eskalasi pembiaran yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi aksi tersebut. Berdasarkan catatan Kontras yang dibagikan kepada BBC, sepanjang 2020 hingga September 2021 terdapat total 814 kasus kekerasan yang diduga melibatkan anggota polisi. Pada 2020 tercatat 372 kasus dan pada 2021 tercatat 442 kasus. Data ini dikumpulkan dari data terbuka, yakni penelusuran media, pendampingan kasus, dan informasi dari jaringan organisasi, kata Rifanli. Dalam data tersebut, sebanyak 714 kasus dinyatakan tidak mendapatkan proses penindakan. Selain itu, setidaknya 49 kasus dalam pemeriksaan Propam, serta setidaknya 13 kasus pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian sisanya beragam, mulai dari penangkapan, penahanan, dan sanksi kode etik.
Korban dalam data ini pun bervariasi mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Ini tidak bisa dimaknai sebagai kasus tunggal saja, tapi ini sudah sistemik dan berulang, kata Rifanli. Ia mendesak Polri untuk tetap membawa kasus ini ke ranah pidana sehingga kasus ini menjadi presiden agar anggota polisi patuh terhadap peraturan Kapolri dan pengendalian massa dan standar HAM yang dimiliki Polri. Jika tidak diproses pidana, yang lebih parah lagi ini akan menimbulkan pola-pola baru dalam pembungkaman warga sipil, baik itu secara daring dan luring atau langsung. Tutup Rifanli. Simpulan, kasus akan berulang jika proses hukum diabaikan. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS bidang kepolisian Bambang Ruminto menilai bahwa tindakan kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian berulang akibat tidak adanya ketegasan terkait pendisiplinan anggotanya. Sanksi-sanksi yang keras pada anggota yang melanggar SOP masih sekedar formalitas, kata Bambang. Menurutnya, penyelesaian secara damai dapat menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dinegosiasikan. Ini yang menjadi salah kaprah dalam penegakan hukum kita. Kasus-kasus ini sering terulang karena ada kesalahkaprahan seperti itu. Analisis isi berita. Isi teks berita yang pertama. Teks tersebut menyampaikan informasi bahwa telah ditemukan 2 mayat ibu dan anak di dalam bagasi mobil korban. Polisi masih belum bisa menemukan siapa pelaku dari pembunuhan ibu dan anak ini. Polisi baru menetapkan Pak Yosef, yaitu suami dan ayah korban, sebagai pelaku karena dalam panggilan masuk di HP Amalia tertera nama Pak Yosef. Pak Yosef melalui pengacaranya menyatakan bahwa panggilan tersebut hanya untuk mencari anak dan istrinya. Dia sendiri beranggapan bahwa mereka telah diculik. Sampai Pak Yosef datang bersama aparat kepolisian dan menemukan kedua korban sudah tidak berdaya dalam posisi bertumpuk di dalam bagasi mobil. Hingga saat ini pelaku pembunuhan tersebut belum ditemukan. Isi teks berita yang kedua. Teks tersebut menyampaikan informasi bahwa aparat kepolisian yang membanting mahasiswa saat sedang mengamankan aksi unjuk rasa di Tangerang akan ditindaklanjuti. Namun, menurut lembaga Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kasus pembantingan mahasiswa itu bukanlah peristiwa tunggal. Kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, proses damai maupun penyelesaian melalui mekanisme etik internal Polri. Kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota polisi harus diproses secara hukum. Menurutnya, kasus pembantingan mahasiswa itu adalah wujud dari eskalasi pembiaran yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi aksi tersebut. Kontras mengklaim sepanjang tahun 2020 hingga September 2021 terdapat total 814 kasus yang diduga melibatkan anggota polisi. Pada 2020 tercatat 372 kasus dan pada 2021 tercatat 442 kasus yang dikumpulkan melalui data terbuka. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS bidang kepolisian menilai tindakan kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian berulang akibat tidak adanya ketegasan terkait pendisiplinan anggotanya. Menurutnya, penyelesaian secara damai dapat menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dinegosiasikan. Kemudian ada ide dan gagasan. Pada berita pertama, ide atau gagasan teks tersebut adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Subang yang memakan 2 korban yaitu ibu dan anak. Kasus ini menjadi perbincangan hangat oleh warga Subang karena banyak yang berpendapat bahwa pelaku dari kasus ini adalah sang suami sekaligus ayah dari kedua korban tersebut. Pada berita kedua, ide atau gagasan teks tersebut adalah
Sikap anggota polisi yang melakukan pembantingan terhadap mahasiswa perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi perlakuan yang sama terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lain atau pengunjuk rasa yang lain. Tidak peduli pangkat atau jabatan dari anggota kepolisian tersebut. Analisis fakta dan opini. Berita 1. Fakta. Yosef diperiksa hingga malam hari. Ada fakta baru soal pukul 7.24 WIB, yakni adanya panggilan dari handphone Yosef pada 18 Agustus 2021 pukul 7.24 WIB ke nomor handphone Amalia Mustika Ratu. Yang kedua, jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Yang ketiga, bersama polisi akhirnya mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard dengan keadaan bertumpuk di bagasi. Opini. Seperti diketahui, kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Analisis opini dan fakta. Berita 2. Fakta. Kasus pembantingan mahasiswa saat berdemonstrasi di kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten, kini ditangani oleh Divisi Propam atau Profesi dan Pengamanan Polda Banten. Yang kedua, Kontras mencatat 814 kasus tindak kekerasan yang diduga melibatkan anggota polisi sepanjang 2020 hingga September 2021. Yang ketiga, peristiwa itu terjadi saat sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di area kantor Bupati pada momen HUT ke-389 Kabupaten Tangerang. Yang keempat, berdasarkan catatan Kontras yang dibagikan kepada BBC, sepanjang 2020 hingga September 2021, terdapat total 814 kasus kekerasan yang diduga melibatkan anggota polisi. Pada 2020, tercatat terdapat 372 kasus dan pada 2021 tercatat 442 kasus. Yang kelima, dalam data tersebut, sebanyak 714 kasus dinyatakan tidak mendapatkan proses penindakan. Selain itu, setidaknya 49 kasus dalam pemeriksaan Propam, serta setidaknya 13 kasus pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian sisanya beragam, mulai dari penangkapan, penahanan, dan saksi kode etik. Opini. Lembaga ini juga menilai ada eskalasi pembiaraan yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi rentetan aksi tindak kekerasan. Yang kedua, Kombes Pol Ahmad menekankan bahwa permohonan maaf kepada mahasiswa yang dibanting oleh anggota polisi tidaklah cukup dan kasusnya akan diteruskan sesuai proses hukum yang berlaku. Yang ketiga, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai bahwa tindak kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian berulang akibat tidak adanya ketegasan terkait pendisiplinan anggotanya. Yang keempat, menurutnya penyelesaian secara damai dapat menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dinegosiasikan. Pandangan penulis terhadap permasalahan. Berita 1. Sebuah kasus pembunuhan di Subang dengan korban yang bernama Ibu Tuti, 55 tahun, dan Amelia Mustika Ratu, 23 tahun. Jasad ibu dan anak tersebut ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya dengan keadaan bertumpuk yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Cagak, Subang. Keadaan kedua korban mengalami patah tulang tengkorak, kepala, hingga luka robek. Berita 2. Sebuah kasus polisi membanting mahasiswa, dan ini bukan merupakan peristiwa tunggal. Kejadian ini kerap terulang pada saat adanya demo.
Tertera pada teks bahwa kepolisian menekankan bahwa permohonan maaf kepada mahasiswa yang dibanting oleh anggota polisi tidaklah cukup dan kasusnya akan diteruskan sesuai proses hukum yang berlaku. Berita 1. Pihak yang dituju adalah masyarakat. Berpihak terhadap, netral atau tidak memihak siapapun. Pendapat terkait masalah yang ada. Kasus pembunuhan ibu dan anak cukup tragis, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai siapa pembunuh sebenarnya dari kasus ini. Kasus pembunuhan seperti ini sudah terjadi beberapa kali dan rata-rata penyebabnya adalah dendam dan kekesalan atau tindak KDRT. Berita 2. Pihak yang dituju adalah pemerintah atau kepolisian dan masyarakat. Berpihak terhadap masyarakat atau mahasiswa. Pendapat terkait masalah yang ada. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan polisi terhadap masyarakat, baik aktivis, jurnalis, maupun masyarakat sipil yang tidak ditindaklanjuti menurut hukum yang berlaku menyebabkan kasus tersebut menjadi hal biasa. Perlunya pemberian sanksi yang keras terhadap anggota polisi yang melanggar SOP yang berlaku, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Hal tersebut sangat penting karena penyelesaian menggunakan jalur damai akan dapat mengubah persepsi orang mengenai keadilan yang bisa dinegosiasikan. Jadi sangat diperlukan penegakan hukum. Kaidah kebahasaan. Bagian verba. Verba material pada teks berita 1 terdapat pada kalimat kliennya Yosef menelepon Amalia pasca dirinya melihat rumah sudah berantakan. Kata menelepon termasuk dalam verba material. Pada berita 2, verba material terdapat pada kalimat ia mendesak Polri untuk tetap membawa kasus ini ke ranah pidana. Kata mendesak dan membawa termasuk dalam verba material. Verba mental pada berita 1 terdapat pada kalimat pasca dirinya melihat rumah sudah berantakan. Kata melihat termasuk dalam verba mental. Pada teks berita 2, verba mental terdapat pada kalimat jika tidak diselesaikan di ranah hukum di tubuh kepolisian merasa terlegitimasi tindakan kekerasannya. Kata merasa termasuk dalam verba mental. Verba relasional pada berita 1 tidak ada dan pada berita 2 verba relasional terdapat dalam kasus. Menurutnya, kasus pembantingan mahasiswa itu adalah wujud dari eskalasi pembiaran yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi aksi tersebut. Kata adalah masuk dalam verba relasional. Konjungsi intrakalimat. Yang pertama ada koordinatif. Pada berita pertama, koordinatif terdapat kata atau, kemudian dan. Kata atau terdapat pada kalimat sambungan telepon tersebut ditanyakan penyidik berdasarkan data atau jejak dari HP Yosef yang disita penyidik. Yang kedua, kata kemudian, dan terdapat pada kalimat kemudian dia langsung keluar lagi dan berniat untuk melapor ke polisi. Pada berita kedua, koordinatif terdapat kata dan, yaitu pada kalimat data ini dikumpulkan dari data terbuka yakni penelusuran media, pendampingan kasus, dan informasi dari jaringan organisasi. Lalu, konjungsi intrakalimat yang kedua ada subordinatif. Subordinatif pada berita pertama terdapat kata bahwa, untuk. Kata bahwa terdapat pada kalimat Rohman Hidayat pun menceritakan bahwa kliennya Yosef menelepon Amalia. Nah, yang kedua, kata untuk terdapat pada kalimat kemudian dia langsung keluar lagi dan berniat untuk melapor ke polisi. Pada berita kedua, subordinatif itu terdapat kata bahwa, untuk, agar. Pada kata bahwa terdapat pada kalimat penyelesaian secara damai dapat menimbulkan persepsi bahwa keadilan dapat dinegosiasikan. Nah, yang kedua, kata untuk, agar terdapat pada kalimat
Ia mendesak Polri untuk tetap membawa kasus ini ke ranah pidana sehingga kasus ini menjadi preseden agar anggota polisi patuh terhadap peraturan Kapolri dalam pengendalian massa dan standar HAM yang dimiliki Polri. Pada konjungsi intrakalimat yang ketiga ada korelatif. Pada berita pertama, korelatif terdapat pada kata tidak hanya, koma tapi juga. Tidak hanya koma tapi juga itu terdapat pada kalimat pemeriksaan pada Rabu malam itu tidak hanya pada Yosef saja, tapi juga kepada istri muda Mimin, Yoris, dan Danu. Konjungsi antar kalimat. Pada berita pertama, konjungsi antar kalimatnya terdapat kata namun, yang terdapat pada kalimat namun saat hendak masuk rumah ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak ditemukan. Pada berita kedua, konjungsi antar kalimatnya yaitu namun, koma selain itu, koma apapun itu. Kata namun terdapat pada kalimat namun, menurut kontras, kasus ini tidak bisa selesai dengan permintaan maaf, proses damai, maupun penyelesaian melalui mekanisme etik internal Polri. Yang kedua, kata selain itu terdapat pada kalimat, selain itu setidaknya 49 kasus dalam pemeriksaan Propam serta setidaknya 13 kasus pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga, kata apapun itu terdapat pada kalimat, apapun itu dia salah. Tentu sekarang ini sedang didalami oleh Propam Polda. Kita tunggu hasilnya. Kata ganti tunjuk. Berikut kata ganti tunjuk yang terdapat di dalam teks berita 1. Yang pertama, pembunuh ibu dan anak di Subang terbaru hari ini soal Yosef yang kembali diperiksa oleh penyidik kepolisian gabungan dari Polres Subang, Polda Jabar, dan Bareskrim Polri. Yang kedua, pemeriksaan pada Rabu malam itu tidak hanya pada Yosef saja, tetapi juga kepada istri muda Mimin, Yoris, dan Danu. Yang ketiga, jadi klien saya waktu itu masih beranggapan bahwa korban diculik. Yang keempat, ketahuan itu setelah Yosef datang bersama polisi ke rumahnya dan saat itu sudah ramai warga berkerumun di rumahnya. Kata ganti tunjuk yang terdapat di berita 2. Yang pertama, kasus ini tidak bisa diselesaikan dan permintaan maaf, proses damai, maupun penyelesaian melalui mekanisme etik internal Polri. Yang kedua, korban dalam data ini pun bervariasi, mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Yang ketiga, ia mendesak Polri untuk tetap membawa kasus ini ke ranah pidana sehingga kasus ini menjadi preseden agar anggota polisi patuh terhadap peraturan Kapolri yang pengendalian massa dalam pengadilan massa dan standar HAM yang dimiliki Polri. Yang keempat, kasus pembantingan mahasiswa itu bukanlah peristiwa tunggal. Yang kelima, peristiwa itu terjadi saat sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di area kantor Bupati pada momen HUT ke-389 Kabupaten Tangerang. Kesejajaran dalam kalimat. Pada berita 1 tidak terdapat kesejajaran dalam kalimat. Pada berita 2, kesejajaran kalimat ditunjukkan pada pertama, data ini dikumpulkan dari data terbuka, yakni penelusuran media, pendampingan kasus, dan informasi dari jaringan organisasi. Yang kedua, korban dalam data ini pun bervariasi, mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Kata kajian. Pada berita 1 tidak terdapat kata kajian. Pada berita kedua ditunjukkan oleh pertama, lembaga ini juga menilai ada eskalasi pembiaran yang selama ini ada di tingkatan internal dan eksternal kepolisian yang melegitimasi rentetan aksi tindak kekerasan. Kata kajiannya yaitu melegitimasi. Yang kedua,
Namun, menurut Kontra S, kasus ini tidak bisa selesai dengan permintaan maaf, proses damai, maupun penyelesaian melalui mekanisme etik internal Polri. Kata kajiannya yaitu mekanisme etik internal Polri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan presentasi. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih dan selamat malam.